Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang mulia, seharusnya setiap orang dari umat ini, laki-laki atau wanita, hendaknya mengetahui untuk selamat tidak cukup dengan iman dan amal soleh saja. Setiap orang dari umat ini hendaknya mengetahui untuk selamatnya seseorang maka tidak cukup hanya dengan iman dan amal soleh, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala janji untuk keselamatan dan terselamat daripada azab, kerugian. Memberitahu ada 4 asbabnya, bukan 2. Asbab untuk keselamatan dalam 4 perkara, bukan 2 perkara. Hanya dengan iman dan amal soleh maka tidak cukup untuk keselamatan umat ini. Hari ini orang-orang memahami beriman untuk dirinya sendiri dan mengerjakan amal soleh maka cukup untuk keselamatan saya. Padahal Al-Quran telah mengatakan asbab untuk keselamatan dalam 4 perkara: iman, amal soleh, mempersiapkan orang lain kepada iman, dan mempersiapkan orang lain kepada amal. Al-Quran membayankan asbab keselamatan dalam 4 perkara, dan umat memahami dengan iman dan amal soleh cukup untuk keselamatan. Padahal tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr adalah 2 kerja seperti iman dan amal soleh, mempunyai kepentingan yang sama seperti mana kepentingan iman dan amal soleh. Maka kepentingan itu mempersiapkan orang lain kepada iman dan amal soleh. Tetapi syaitan memberikan tipuan yang begitu besar kepada orang-orang Islam. Orang yang tidak membuat amal maka dia tidak layak untuk memberikan dakwah. Padahal tidak membuat amal adalah satu dosa, dan tidak memberikan dakwah itu satu dosa yang lain juga. Tidak beramal satu dosa, tidak memberikan dakwah itu juga satu dosa. Apabila seseorang karena dia tidak mengerjakan solat, dia tidak menyiapkan orang lain untuk mengerjakan solat. Seseorang karena dia tidak mengerjakan solat, dia tidak menyiapkan orang lain untuk solat, maka kepada dirinya ada 2 dosa. Yang pertama, dosa meninggalkan solat. Yang kedua, dosa meninggalkan karena tidak mengajak orang untuk solat. Apabila seseorang karena dia tidak mengerjakan solat, dia tidak mengajak, mempersiapkan orang lain untuk solat, maka 2 dosa datang kepadanya. Satu dosa meninggalkan solat, satu dosa meninggalkan dakwah. Al-Quran telah memberitahukan kepentingan ini, kepentingan kerja dakwah. Al-Quran telah membayankannya. Sampai di sini saya memberitahukan, satu orang mengerjakan solat dengan istiqomah, tetapi dia tidak menyiapkan orang lain untuk solat. Hadza Tanwir rahmatullahi alaih telah berkata, apabila satu orang solat dengan istiqomah dan dia tidak menyiapkan orang lain untuk solat, Hazrat telah mengatakan, maka orang ini adalah pendosa karena dia tidak mengajak orang lain untuk solat. Maka menjadi tanggung jawabnya mengajak orang untuk solat adalah fardu, maka menyiapkan orang lain untuk solat juga adalah fardu.
Maka untuk itu saya telah mengatakan, Al-Quran telah mengatakan, untuk selamat dari kerugian ada 4 asbabnya. Beriman, kemudian beramal soleh untuk diri kita, kemudian menyiapkan orang lain kepada iman dan amal soleh. Untuk itu Imam Razi telah mengatakan, apabila seseorang tidak memberikan dakwah, maka lebih besar dosanya daripada dia meninggalkan solat. Maka bapak-bapak yang mulia, kepada umat ini wazifah, yaitu dakwah, yang mana tanpa dakwah maka pertolongan Allah Ta'ala yang gaib tidak akan datang, dan umat Islam tidak akan istiqamah dalam agamanya. Tetapi manakala umat meninggalkan dakwah, karena umat meninggalkan dakwah, maka umat akan terpaksa untuk tunduk di hadapan orang-orang batin. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala janji untuk nusrah kepada umat ini hanya dan hanya dengan dakwah. Janji untuk nusrah kepada umat ini hanya dan hanya dengan dakwah. Dengan jelas di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu berada di dalam dakwah agama, saya menyampaikan perkara yang begitu penting, karena berapa banyak pun bentuk nusrah, berapa banyak pun bentuk nusrah, dari harta dengan diri, maka seluruh bentuk-bentuk nusrah hanya untuk menunaikan hajat keperluan manusia. Tetapi membantu agama, yaitu mempersiapkan orang-orang Islam kepada amalan agama, inilah membantu agama. Dan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang membantu agama, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kamu membantu agama Allah, maka janji dari Allah, Allah Ta'ala akan membantu kamu. Kemudian janji yang kedua, wa yuthabbit aqdamakum. Apabila ada orang-orang yang menentang agama kamu, ada aturan, ada arahan kekufuran atau suasana yang menentang agama kamu, apapun yang datang, maka Allah mengatakan kami sendiri yang akan mengetepikannya, kami sendiri yang akan menghancurkannya. Inna kafainakal mustahzi'in. Maksud dari ayat ini bukanlah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada yang mempermainkan agama Allah dan Rasulnya, maka cukuplah Nabi. Tetapi ayat ini adalah untuk sampai hari kiamat. Apabila orang Islam berkumpul semua di dalam dakwah, dan kemudian ada aturan, peraturan, ada suasana, atau ada larangan, kesulitan yang menentang agama, maka sampai hari kiamat Allah Ta'ala cukuplah untuk menghancurkan mereka. Jadi bukan hanya pada zaman Nabi SAW, inna kafainakal mustahzi'in. Jadi janji ini adalah sampai hari kiamat, bukan hanya dalam kehidupan Nabi. Dua janji yang Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran atas dakwah. Yang pertama, turunnya nusratul ghaib. Kemudian janji yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan istiqamah di dalam agama. Orang yang berada di dalam dakwah, tetapi saya akan memberitahukan cara yang dipergunakan orang-orang Islam hari ini
dan mereka mengatakan dakwah. Itu bukan dakwah. Dakwah adalah hanya cara yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibawa cara-cara yang baru, maka itu bukan dakwah. Tidak akan mendatangkan pertolongan gaib dan tidak akan membuat istiqomah dalam agama. Di dalam dakwah harus dengan cara tarikah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana satu orang menjaga dalam solatnya mengikuti cara Nabi, maka seperti itu dalam dakwah juga harus mengikuti tarikah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila umat berkumpul dengan cara tersebut, seperti mana cara yang ditunjukkan oleh Nabi, maka kepada mereka ada dua janji. Yang pertama, aku akan membantu kamu. Kemudian yang kedua, aku akan meneguhkan kaki kamu di dalam agama. Kamu akan istiqomah dalam agama. Untuk itu saya memberitahukan pertolongan gaib yang telah datang kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan pertolongan gaib yang datang kepada para sahabat. Maka syarat yang pertama adalah dakwah ilallah. Boleh takror, Pak. Dengan ibadat infiradi, karena ibadat infiradi ibadat dapat menzahirkan kekeramatan, karena Allah Ta'ala ikram kepada hambanya. Tetapi nusrah secara istimai 100%, orang-orang Islam secara seluruh alam akan mengalahkan batil. Itu dikatakan dengan istimai nusrah. Apabila kita memperhatikan sirah, maka kita hanya mendapatkan hanya di dalam kerja dakwah. Dengan ibadat infiradi saya katakan kekeramatan mungkin terzahir, tetapi untuk istimai nusrah dan tunduknya kekuatan-kekuatan yang begitu besar di hadapan satu orang Islam saja, maka janjinya hanya dan hanya di dalam pergerakan ini ummah dakwat dan umat ijabat. Maka usaha untuk membawa umat ini demi Allah, maka ini menjadi sebab dengan dakwahnya satu orang Islam. Maka saya ingin menginginkan kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang mana turunnya pertolongan gaib dengan dakwah infiradi mereka. Pertama sekali, setiap orang-orang yang buat kerja hendaknya mengetahui ada namanya nizamul ghaib dan ada nizam zahiri. Nizam benda-benda dan nizam dari langit. Aturan dari benda-benda dan aturan dari langit. Maka untuk menundukkan aturan-aturan ini kepada orang-orang Islam dengan syarat menggabungkan dakwah dengan ibadah, ada dua jenis nizam aturan di alam semesta ini, yaitu nizamul ghaib, aturan yang gaib, malaikat, kemudian gempa, angin kencang. Ada nizam zahiri, aturan yang nampak, yaitu kekuatan-kekuatan asbab yang ada di tangan manusia. Maka untuk menundukkan kedua kekuatan ini kepada orang-orang Islam, maka di dalam Quran dan hadis dan kisah para sahabat, maka disyaratkan dengan dua perkara. Malfuzat Maulana Ilyas Kerja ini adalah cara menundukkan seluruh alam. Saya harus mengatakan perkara ini karena begitu banyak lapisan umat, bahkan kebanyakan umat, mereka mengatakan
Ini peraturan pemerintah, kita bisa buat apa? Apakah itu aturan menutup hijab, memakai hijab, aturan untuk sholat, aturan perintah menghindarkan diri dari riba? Maka satu bahagian dalam agama, apabila kita melihat orang Islam mengatakan kalau peraturan cocok, maka kita dapat buat amal. Tetapi kalau peraturan melarang, bagaimana kita akan mengerjakannya? Kita tidak akan mengerjakannya. Untuk menjalankan agama, maka tidak cukup dengan memberikan hujjah. Apabila kita tidak memberikan dakwah, maka tidak cukup hujjah yang akan kita berikan. Pertolongan yang gaib daripada Allah. Nizamul gaib, aturan yang gaib, aturan dari langit, aturan yang zahir, aturan benda-benda, asbab-asbab. Apabila satu orang Islam menginginkan untuk mengerjakan satu amal, maka seluruh nizam, aturan akan mengikut dia dan berkhidmat kepadanya. Hendaknya kita mengetahui orang-orang Islam adalah makhdum yang dikhidmati, dan seluruh alam semesta dan seluruh kaum di alam semesta selain orang Islam adalah khadim, pelayan kepada orang-orang Islam. Hari ini orang-orang berbicara manusia yang berkhidmat. Saya katakan malaikat pun akan berkhidmat. Malaikat pun menjadi khadim. Malaikat berkhidmat kepada orang-orang beriman. Tetapi dengan syarat, apabila kamu dalam dakwah, maka seluruh aturan akan mengikuti kamu. Dalam Malfuzat, Maulana Ilyas menggabungkan dakwah dan ibadah akan menundukkan seluruh aturan-aturan di alam semesta ini. Apabila kita memperhatikan Yusha' bin Nun, dia telah membawa jemaahnya dan keluar. Pertama sekali, jemaah ditazkir dengan beberapa syarat. Yusha' bin Nun mengatakan, bersama saya orang-orang yang akan berangkat, yang mana dia hanya berfikir untuk dakwah. Dia tidak memikirkan takaza fitrah dirinya. Ini menjadi syarat kepada saya untuk orang yang keluar bersama saya. Orang yang akan berangkat bersama saya. Orang yang tidak dapat berangkat apabila dia sudah membangun rumah tetapi atapnya belum dipasang, sudah menikah tapi belum bercampur, mempunyai hewan unta yang hamil tapi belum melahirkan, maka orang seperti ini tidak dapat berangkat bersama saya, karena fikirannya akan terbelah kepada takaza fitrah, keperluan dia. Maka kita menginginkan amla, yang mana amla tersebut masa keluar dia tidak memikirkan apa-apa kecuali fikir dakwah saja. Apabila jemaah ini bergerak untuk dakwah ilallah dan mereka telah berhadapan dengan orang-orang yang tidak menginginkan agama, maka mereka mengatakan, ya Allah, kami berada dalam takaza agama, matahari akan terbenam. Mereka sedang berperang, matahari akan terbenam. Apabila kami sholat asar, maka musuh akan menyerang kami. Dan apabila kami terus berperang dengan musuh, maka bisa saja sholat asar tertinggal. Coba kita perhatikan. Jadi dua fardu bergabung menjadi satu. Apa yang harus dibuat? Ada fardu untuk dakwah dan ada fardu untuk ibadah. Apabila keduanya bersama-sama dan orang Islam bersungguh-sungguh niat untuk membuatnya, keduanya bergabung dalam waktu yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan tundukkan nizamul gaib kepada mereka. Yusha' bin Nun mengatakan kepada matahari, Allahumma habisha. Dia katakan pada Allah, ya Allah, berhentikan matahari di sini.
supaya matahari menunggu. Apabila kami telah mendapatkan kemenangan dari musuh, baru setelah itu kami akan sholat asar. Setelah sholat asar selesai, barulah matahari bergerak untuk terbenam. Dalam riwayat dikatakan, matahari terus menunggu. Saya bukan hanya menceritakan kisah, tetapi saya ingin menyampaikan bersama umat kekuatan yang begitu besar, yaitu menundukkan aturan-aturan yang gaib. Pertama sekali saya menyampaikan aturan gaib dengan dakwah bagaimana aturan gaib akan tunduk kepada orang-orang beriman. Yusha bin Nun, dia telah memberhentikan matahari. Dia berdoa pada Allah, Allahumma bisha. Maka matahari pun berhenti. Hanya karena jemaah yang kecil saja. Matahari menunggu. Kemudian berikutnya, ini ghaibi nizam, aturan yang gaib. Ada satu orang, Nabi SAW melihat kepada satu orang, maka Nabi pun datang kepadanya, kamu mau kemana? Dia mengatakan, saya mau pulang ke rumah. Maka Nabi bertanya, apakah kamu punya keinginan untuk mendapatkan kebaikan? Apa itu? Kamu berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepadaku. Dia mengatakan, siapa yang akan menjadi saksi atas perkataan kamu? Siapa yang menjadi saksi atas perkataan kamu? Nabi mengatakan, ada satu pohon di lembah. Pohon itu yang akan menjadi saksi bahwasanya aku adalah Rasulullah. Dalam riwayat, maka pohon telah membelah bumi, permukaan bumi, dan berjalan sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah bersaksi 3 kali di hadapan Nabi. Tiga kali memberikan kesaksian. Maka akhirnya satu orang tadi pun dia telah beriman pada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau begitu menguatkan untuk membuat dakwah infiradi, dan akan datang pertolongan yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini permisalan untuk menundukkan aturan yang gaib. Kemudian sahabat di penjara, dia berhajat untuk mandi wajib. Maka dia berfikir, bagaimanapun caranya aku harus mengerjakan sholat, dan untuk sholat aku harus mandi, memerlukan air. Tetapi sipir penjara mengatakan tidak, air hanya untuk diminum saja, air minum saja, saya harus mandi. Dia mengatakan tidak ada air untuk mandi. Maka dia memutuskan 2 hari aku akan tidak minum. Walaupun aku tidak minum tidak apa, tetapi aku tidak bisa tidak mengerjakan sholat. Aku harus mengerjakan sholat. Untuk itu air minum 2 hari berikan kepadaku. Tidak apa, aku tidak minum, tetapi harus mengerjakan sholat. Allah Ta'ala memberikan kesulitan ketika seorang dalam ibadah untuk melihat bagaimana hamba ini mengusahakan supaya dia dapat beribadah, dan seberapa besar ketakutan dalam dirinya apabila dia meninggalkan ibadah. Jadi bukanlah keadaan mudah maka ibadat dibuat, keadaan tidak mudah, sulit, maka ibadah ditinggalkan. Jadi untuk melihat talab hambanya, jadi air didapat hanya untuk minum saja, tetapi dia telah membuat keputusan, aku siap untuk haus dalam 2 hari, tapi aku harus mandi. Maka Allah Ta'ala telah melihat hambaku untuk salat, dia siap untuk tidak minum 2 hari. Berikan air minum 2 hari kepadaku. Dia mengatakan tidak,
Air hari ini didapatkan, air untuk besok akan didapatkan. Hendaknya kita mengetahui dengan niat dia seperti ini, maka dari langit awan telah turun masuk ke dalam penjara dan menurunkan air hujan. Dia mandi dengan air hujan yang diturunkan awan. Jadi bagaimana nizamul ghaib akan tabi' mengikut kepada orang-orang yang buat dakwah. Untuk itu hadirin yang mulia, perkara yang asal yang saya sampaikan, apabila ada aturan pemerintah kerajaan, ada rule, ada aturan yang mana menentang amal agama, bahagian dalam amal agama, maka orang Islam berfikir, kalau kita punya kemampuan, maka Islam akan tegak. Kebebasan kami untuk menjalankan agama, maka kita akan dapatkan ketika kita mempunyai kemampuan. Kalau satu orang dia tidak mempunyai keinginan untuk menjalankan agama, maka Allah Ta'ala tidak akan berikan kemampuan dia untuk amalkan agama. Maka hendaknya kita memperhatikan berapa banyak pun kekuatan-kekuatan yang besar dari asbab, bagaimana mereka datang untuk menentang agama dan Allah Ta'ala telah menghancurkan mereka. Nabi SAW kepada setiap orang telah digerakkan oleh Nabi SAW untuk menyampaikan agama kepada setiap manusia. Tanpa kita sendiri yang bergerak untuk menyampaikan dakwah, maka hujjah tidak akan sempurna, tanggung jawab tidak akan sempurna. Nabi SAW kepada Abdullah bin Hudzafah, Syuja' bin Wahab membentuk jemaah menuju Kisra, dihantar menuju Kisra, dan kita akan mendapatkan dalam riwayat jemaah sahabat, mereka tidak mengatakan kami dari Indonesia, dari Bangladesh, dari Pakistan, tidak. Tetapi perkataan mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa, karena mereka mengatakan Allah yang menghantar kami. Kami telah dihantar Allah Ta'ala. Kami ingin mengeluarkan kamu semua dari aturan dunia dan membawa kepada aturan agama. Yang mana ada janji izzat, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dan apabila kamu tidak menerimanya, maka kamu akan dikalahkan. Kemudian Nabi SAW menghantar Syuja' bin Wahab kepada Kisra. Maka raja-raja orang raja mengatakan, kamu tidak perlu berjumpa raja, berikan surat, kami akan sampaikan pada raja. Sahabat mengatakan tidak, kami sendiri akan memberikan dakwah. Jadi berapa banyak surat kabar dan perantara-perantara, alat-alat untuk menyebarkan yang sedang bergerak di dunia ini. Demi Allah saya sampaikan, kemudian demi Allah saya sampaikan, maka tidak akan dapat menyempurnakan tanggung jawab untuk menyebarkan agama ini. Apabila ada alat-alat yang begitu tinggi dapat menyempurnakan solat kita, yang mana tidak mungkin menggantikan diri kita, maka demi Allah tidak akan ada alat untuk menyempurnakan tanggung jawab ini apabila digantikan dengan benda-benda alat-alat yang lain. Jelas saya mengatakan, pertolongan Allah Ta'ala berhenti kepada umat ini, karena mereka telah merusak cara dakwah, mereka telah mengganti cara dakwah. Apabila kita mengganti cara solat, maka kesan solat kita tidak akan dapatkan.
Kemudian obat yang diberikan dokter, apabila kita tidak mempergunakan mengikut arahan dokter, dokter mengatakan kamu buat ini, mudah-mudahan kamu mendapatkan kesehatan. Kalaulah cara di dunia yang biasa-biasa saja, kalau kita tukar caranya, kita tidak akan mendapatkan manfaat. Jadi bagaimana satu kerja yang besar, yaitu kerja dakwah, kita tukar caranya, maka akan mendatangkan nusratullah. Syuja' bin Wahab mengatakan tidak, aku sendiri yang akan membawa surat ini. Maka raja telah membaca surat dan mengoyaknya. Maka Syuja' bin Wahab pun telah kembali. Kalau dia telah menolak dakwah, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan membinasakannya. Maka Syuja' bin Wahab pun kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menyampaikan pesan engkau. Pesan engkau aku telah sampaikan kepada raja. Tetapi raja berfikir, orang yang telah menulis surat ini, mengapa nama dia ditulis dahulu, baru setelah itu namaku? Maka aku harus menangkap dia. Tetapi bagaimana kekuatan yang ada bersama raja? Maka Kisra, Bazan, gubernur di Yaman, di bawah pemerintahan Kisra, maka dihantar 2 orang oleh Bazan dari Yaman untuk menangkap Nabi. Jadi 2 orang dihantar oleh Bazan untuk menangkap Nabi SAW. Maka Nabi SAW, nizamud dakwah beliau begitu berbeda. Demi Allah saya mengatakan, orang-orang Islam hari ini tidak berfikir untuk orang-orang kita sendiri, yang mana Nabi SAW memikirkan untuk orang-orang di luar Islam. Jadi pemikiran Nabi SAW kepada orang-orang di luar Islam, mereka datang untuk memata-matai Nabi, agent, mata-mata. Mereka datang untuk membunuh Nabi SAW. Mereka datang untuk melumpuhkan Nabi SAW, untuk memberikan racun kepada Nabi, dan membuat Nabi menjadi lalai dan tiba-tiba akan menyerang Nabi. Maka muamalat Nabi SAW kepada orang-orang tersebut sama seperti mana muamalah Nabi, cara bersikapnya Nabi kepada orang-orang yang dekat Nabi dan pengikut Nabi. Jadi bukanlah ini musuh maka dihancurkan, ini musuh maka hendaknya dibinasakan, tidak seperti itu. Jadi cara dakwah Nabi SAW, sifat dakwah Nabi, seperti mana ikram Nabi kepada orang yang berbuat baik pada Nabi, maka ikram yang sama kepada orang yang memburuk-burukkan Nabi. Ikram kepada orang yang ikut kepada Nabi, maka ikram kepada orang yang menentang Nabi, sama saja. Maka saya mengatakan, apabila kita dalam kerja dakwah dengan hati yang sempit dan mengikut kaum, cocok bahasa, warna kulit, maka saya mengatakan orang-orang seperti ini Allah Ta'ala tidak mempergunakan orang-orang ini untuk mengumpulkan umat dalam kebaikan-kebaikan. Maka hendaknya di dalam hati kita meluaskan kebaikan kepada setiap orang-orang, kepada setiap makhluk. Bagaimana dalam hati kita ada keluasan kepada setiap makhluk, maka dalam setiap tempat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersabar. Ada 2 orang mata-mata datang untuk melumpuhkan Nabi. Ada Umar bin Wahab, dia telah bermusyawarah. Dia ini adalah syaitan daripada syaitan-syaitan di Mekah, bermusyawarah untuk membunuh Nabi SAW. Aku membawa pedang dan tiba-tiba akan membunuh Nabi. Mereka telah bermusyawarah bersembunyi di kota Mekah.
musyawarah yang tertutup, Kisra dan Kaisar. Orang-orang yang khusus mereka telah datang untuk memata-matai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengetahui dari wahyu mengapa ini datang, mengapa dia datang, mengapa dia datang. Maka Nabi SAW kepada orang yang datang tersebut, Nabi akan ikram kepada mereka. Yang mana orang-orang yang datang sebagai musuh, tetapi dia pulang kembali sebagai teman pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hazrat telah mengatakan, merubah keadaan orang-orang yang datang bergantung kepada pemikiran orang-orang yang buat kerja dakwah. Jadi berubahnya keadaan orang-orang yang datang bergantung kepada pemikiran orang-orang yang buat kerja. Apabila pemikiran mereka mengikut kaum, mengikut bahasa, mengikut warna kulit, maka orang yang datang akan bertambah buruk. Tetapi apabila pemikiran seorang dai bertentangan dengan orang yang datang, mereka ingin menjadi musuh, tapi kita berfikir untuk menjadi teman. Mereka datang untuk menipu, kita berfikir untuk ikram kepada mereka. Jadi berubahnya hati orang-orang yang datang bergantung pemikiran orang-orang yang buat kerja. Karena orang yang punya sifat membalas dendam, orang seperti ini tidak akan dipakai dalam kerja dakwah. Jadi balas dendam dan hidayat, dua sifat ini tidak akan ada dalam satu hati orang yang beriman. Tidak akan berkumpul bersama-sama. Maka Umair bin Wahab, ia telah berjalan dari Mekah. Dan dia mengatakan, begitu aku sampai di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan langsung membunuhnya. Maka dia pun telah pergi dari sana. Dan dia menyembunyikan pedangnya. Kalau dia datang untuk membunuh Nabi, maka kita akan ikram dia. Ada orang yang ingin menyelamatkan nyawa, kami juga ikram. Ada orang yang ingin mengambil nyawa, ikram juga perintahnya. Maka Umar melihat mata Umair bin Wahab. Umar sudah mengetahui ini niat dia tidak baik. Maka Umar langsung memegang kerah bajunya. Dan Umar mengatakan, hendaklah kamu duduk di sekitar Nabi, orang-orang Ansor. Jangan biarkan dia duduk di dekat Nabi. Karena tiba-tiba dia bisa membunuh Nabi. Maka Umar telah memegang kerah baju Umair. Nabi mengatakan, lepaskan dia. Mengapa kamu pegang kerah bajunya? Nabi mengatakan, datanglah, datanglah. Bagaimana kamu datang? Kemudian sahabat disuruh mundur dan duduk di hadapan Nabi. Satu orang membawa pedang datang dari Mekah untuk membunuh Nabi. Nabi SAW menundukkan dia di depan. Untuk keperluan apa kamu datang? Saya datang untuk membebaskan saudara saya. Nabi katakan, Umair, jujurlah. Untuk apa kamu datang? Betul, aku ingin mengambil saudaraku. Nabi mengatakan, wahai Umair, apa yang kamu musyawarahkan di Mekah? Kamu duduk bersama si fulan. Kemudian kamu telah membawa pedang. Maka langsung Umair bin Wahab mengucap 2 kalimat syahadat dan masuk dalam Islam. Benarlah engkau Rasulullah. Saya ingin menyampaikan, orang yang datang untuk membunuh Nabi SAW dan dia menenangkan orang-orang Mekah, sebentar lagi berita gembira akan sampai kepada kamu. Tetapi setelah dia datang, maka dia menjadi pengikut Nabi SAW. Dan Umair bin Wahab mengatakan, berapa banyak pun yang engkau katakan dan aku telah ingkari, maka mulai hari ini apapun yang kamu katakan aku akan membenarkannya. Jadi berapa banyak pun kekuatan-kekuatan asbab untuk mengkosongkan kekuatan tersebut,
dan untuk menundukkan kekuatan tersebut hanya bergantung dengan kerja dakwah. Maka orang-orang Mekah menunggu Umar bin Wahab, tapi Umar bin Wahab telah masuk dalam Islam. Dua tentara Kisra telah menghantar untuk menangkap Nabi SAW dan membawa kepada Kisra. Maka dalam riwayat, maka keduanya telah sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi mengikram keduanya, berikan tempat istirahat, besok pagi bawa mereka berdua. Maka mereka pun telah diikram, diberikan tempat tidur. Padahal mereka datang untuk membunuh Nabi SAW, melumpuhkan Nabi. Maka pagi hari telah dibawa, dan keduanya ketakutan. Nabi katakan, jangan takut. Mereka mengatakan, kami mendapat perintah untuk membunuh kamu. Kemana kamu akan membawa saya? Mereka mengatakan, Kisra telah memberikan perintah kepada kami untuk menangkap kamu dan membawa kamu kepada Kisra. Nabi mengatakan, tadi malam tadi, maka Robku telah membunuh Rob kamu. Robku telah membunuh raja kamu. Mereka mengatakan, apakah kamu tahu dengan apa yang kamu katakan? Saya faham dengan apa yang saya katakan, kata Nabi. Bahwasanya Robku telah membunuh raja kamu. Satu sama lain mengatakan, ajib bat, perkara yang ajib. Bagaimana dia mengetahui? Langsung mereka berangkat ke Yaman. Maka gubernur di Yaman mendapatkan kabar ini. Sherwi, nama anaknya. Bapaknya Perwez. Anaknya telah membunuh bapaknya. Anak raja telah membunuh bapaknya sendiri. Jadi pertolongan yang gaib telah datang dengan pergerakan agama. Maka saya mengatakan seluruh kesimpulan apa yang saya katakan. Dua perkara untuk istiqomah di dalam agama bergantung kepada dakwah. Dan apabila ada kekuatan yang berhadapan dengan mereka, maka untuk mendatangkan pertolongan dari Allah, dua syaratnya. Intan surullah yansurkum. Yang pertama saya beritahukan, apa itu ghaibun nusrah. Kemudian yang kedua, untuk istiqamah di dalam agama mempunyai syarat, yaitu dengan dakwah juga. Boleh takror, Pak? Pertolongan yang gaib kepada agama. Kemudian yang kedua, untuk istiqomah di dalam agama. Pertanyaan pertama, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah mengamalkan agama secara sempurna. Mengamalkan sebahagian agama itu bukan istiqomah. Kita menjaga sholat dengan benar dan meninggalkan zakat, atau menjaga zakat, tidak berhaji. Kita haji tapi tidak berpuasa. Begitu juga perintah-perintah dalam muasyarat. Kita menjaga amalan fardu tapi tidak menjaga amalan sunnah. Ciri-ciri muasyarat kita, apabila tidak mengikut sunnah, maka agama kamu tidak sempurna. Istiqamat bukanlah nama bertahan di dalam satu amal saja, tetapi istiqamah adalah nama mengamalkan agama secara sempurna. Allah berfirman, wa an ya'buduni hadza siratul mustaqim. Siratul mustaqim yaitu bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jadi menunaikan keperluan itu diatur di dalam Islam. Yang mana tanpa menunaikan keperluan dengan cara Islam, maka Islam tidak akan sempurna. Jadi istiqomah adalah mengamalkan agama secara sempurna. Mengapa orang Islam tidak mendapatkan istiqomah? Ada yang mengatakan terpaksa karena suasana tidak mendukung. Ada yang mengatakan karena peraturan. Kita menginginkan untuk menjalankan agama, tetapi karena peraturan tidak mungkin.
Demi Allah saya mengatakan orang yang tidak buat dakwah, kemudian dia mengatakan saya terpaksa karena peraturan, maka keuzuran seperti ini tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Buka telinga kita dengar apa yang saya katakan. Apabila orang Islam karena adanya peraturan atau suasana terjadi kesulitan, kesusahan dia mengamalkan agama, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang uzur sehingga dia memberikan dakwah. Apabila dakwah tidak dibuat dan ada halangan di dalam agama sehingga kamu tunduk dan memberikan uzur, maka uzur kamu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah mengatakan orang yang uzur itu adalah orang yang memberikan dakwah walaupun begitu ada kesulitan dia untuk mengamalkan agama, maka di sisi Allah inilah orang yang uzur. Jadi tanpa dakwah tidak ada orang yang dianggap uzur untuk menjalankan agama. Itmami hujjat, sempurnanya hujjah hanya dengan kerja dakwah. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ayat di dalam Al-Quran, satu jemaah telah bergerak untuk memberikan dakwah yang mana Allah telah buat keputusan bencana akan datang, binasa akan datang kepada kaum tersebut karena dosa mereka. Maka orang soleh mengatakan, apa faedah memberikan dakwah lagi kepada mereka? Allah sudah buat keputusan akan membinasakan mereka. Tidak, kami memberikan dakwah kepada mereka supaya kami di pandangan Allah telah menyempurnakan tanggung jawab dakwah. Dan yang kedua, kami berharap mereka akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi perkara yang begitu mendasar, tanpa memberikan dakwah maka tidak mungkin satu orang istiqamah di dalam agama. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu di dalam dakwah agama, maka kami akan meneguhkan kamu, meneguhkan kaki-kaki kamu. Apabila kamu berada dalam dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan kami akan meneguhkan kaki kamu di depan musuh-musuh kamu. Apabila satu orang, Abdullah bin Hudzafah, kemudian seluruh kerajaan Rom, karena orang-orang Islam untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari agama mereka, maka ditawarkan dua perkara. Yang pertama supaya tamak dengan harta dan jabatan. Kemudian yang kedua, kalau tidak mau taat juga, maka musuh akan menakut-nakuti kamu sehingga dapat melenyapkan nyawa kamu. Apakah kamu taat dan kamu tinggalkan kerja? Tapi kalau kamu tidak mau taat, maka kami akan membunuh kamu. Kami akan membunuh kamu. Maka di antaranya para sahabat mereka benci kepada harta dan jabatan. Dan perkara yang besar, sahabat memberikan nyawa mereka. Mereka begitu senang mengorbankan nyawa untuk agama Allah SWT. Maka Raja Rum telah menangkap Abdullah bin Hudzafah dan diberikan dakwah untuk masuk dalam agama Nasrani.
Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, aku tidak akan menerima agama Nasrani. Kemudian ditawarkan benda-benda dunia, diberikan kerajaan, tanah, rumah, setengah kerajaan diberikan. Mengapa orang-orang batil meletakkan perkara ini di depan orang-orang beriman? Karena mereka mengetahui ini bukan orang-orang Islam yang biasa. Kerja yang sedang dia buat, apabila dia membuatnya, maka menjadi sebab untuk turunnya hidayah kepada seluruh manusia. Maka kepada orang seperti ini ditawarkan harta, ditawarkan jabatan, dan diberikan setengah kerajaan kepadanya. Dia mengetahui apabila orang yang buat kerja, mereka terpelosok dan mereka meninggalkan agama dan dakwah agama, maka bukan satu orang, tapi satu jemaah yang besar akan terputus daripada amalan agama dan dakwah agama, dan akan terbentuk iftirak, perbedaan di antara umat. Maka akan mendapatkan dosa secara istimai apabila menjadi sebab terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Maka dosa besar datang kepadanya. Diberikan surat kepada raja, apabila kamu berdoa apabila kamu menerima tawaran maka saya mengatakan Nabi SAW dan para anbiya alaihimussalatu wassalam telah ditawarkan dua perkara kepada mereka, harta dan jabatan. Kalau tidak juga, maka nyawa Nabi. Nabi akan dibunuh. Sebelum Nabi SAW, kepada nabi-nabi terdahulu juga ditawarkan untuk melihat ini Nabi atau tidak. Maka hari ini saya juga mengatakan sifat dai, mereka akan menolak harta dan pangkat jabatan. Kami akan menjadikan kamu orang yang paling berharta. Kami akan menjadikan kamu menjadi ketua, kepala. Kami akan menikahkan kamu dengan wanita yang paling cantik. Tapi Nabi mengatakan, aku tidak dihantar untuk itu. Satu orang wanita pada zaman Nabi Yusuf, ditawarkan wanita, Nabi Yusuf menolaknya. Wanita kafir pun mengetahui siapa Nabi. Jadi menolak harta merupakan usul tabligh. Karena orang yang tidak menolak harta, maka bisa saja dia memberikan dirinya. Satu orang wanita kafir mengetahui bagaimana Nabi Sulaiman, bukan Nabi Yusuf. Satu wanita kafir menghantar harta sebagai hadiah. Apabila dia terima, berarti dia bukan Nabi, karena dalam hatinya ada kecintaan pada harta. Tetapi apabila dia menolak hadiah yang diberikan, maka dia adalah Nabi, karena tidak ada kecintaan harta dalam hatinya. Jadi sifat daripada dai, kalau dia tolak harta berarti dia adalah dai. Dia benci kepada harta. Tetapi kalau dia menerima harta berarti dia ada kecintaan pada harta. Hari ini berapa banyak orang menjual agama
adalah karena ingin mendapatkan harta dan memberikan kabar-kabar kepada orang-orang di luar Islam, berkhianat kepada Islam, itu pun karena ingin mendapatkan harta. Dengan jelas saya mengatakan, hanya satu saja pengobatannya, orang-orang Islam supaya datang kepada dakwah agama, sehingga menolak harta menjadi mudah. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu telah ditawarkan harta. Ambillah harta ini. Dia mengatakan tidak. Kalau begitu kamu akan dibunuh. Tidak ada masalah. Nyawaku akan diterima di sisi Allah. Maka raja menjadi marah. Orang ini senang untuk dibunuh, tapi dia benci ketika diberikan harta. Apa yang harus saya buat? Jadi seluruh kerajaan menjadi gagal untuk menundukkan satu orang Islam meninggalkan agamanya. Seluruh kekuatan kerajaan menjadi gagal. Saya mengatakan inilah dakwah pergerakan. Sehingga Allah Ta'ala telah membantu umat dengan dua perkara. Yang pertama dengan istiqamah, yang kedua dengan nusratul ghaib. Ada dua syarat, yang mana batil akan dikalahkan. Hari ini dua syarat orang Islam telah meninggalkannya. Yang pertama dakwah, yang kedua dalam setiap kerja, dalam setiap keperluan, dalam keadaan apapun orang Islam mengikuti sunnah Nabi SAW. Apabila orang Islam meninggalkan sunnah, mereka tidak mengamalkan sunnah dengan ciri-ciri mereka, maka orang-orang Islam mereka harus berjalan dengan tunduk di hadapan orang-orang batil. Dengan bersumpah saya mengatakan, walaupun itu negara-negara Islam, tetapi mereka akan tunduk kepada orang-orang batil. Yang pertama karena mereka meninggalkan sunnah, yang kedua karena mereka meninggalkan dakwah. Apabila kamu ridha dengan agama Allah, maka kamu diberikan tamakkun, tempat berdiam diri, tempat tinggal di muka bumi. Dan apabila kamu tidak berada dalam dakwah dan Allah Ta'ala telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihan la istakhlifannahum kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum. Jadi seluruh ayat kesimpulannya tamakun, khilafah kami akan berikan apabila kamu berada di dalam dakwah dan ittiba'us sunnah. Pada zaman ini orang-orang Islam memahami, pertama sekali kami mempunyai kemampuan atau pemerintahan, baru kami akan mengamalkan Islam. Padahal aturan Allah pertama sekali kamu tegakkan Islam, baru kami akan memberikan pemerintahan kepada kamu. Dengan pemerintahan dengan harta, Islam tidak akan tegak dulu, hari ini sampai hari kiamat. Jadi dua perkara yang mana seluruh makhluk akan dapat dikalahkan orang Islam. Dakwah dan ittiba'us sunnah, dua sifat. Dan hari ini orang-orang Islam dua perkara ini telah ditinggalkan oleh mereka. Meninggalkan dakwah juga dan meninggalkan ittiba'us sunnah juga. Hazrat mengatakan, apabila kita mencari kemuliaan di dalam cara-cara orang di luar Islam, seperti mana ada kemuliaan di dalam kurta, pakaian sunnah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kehinaan pada kamu. Seperti mana kisah Umar, diberikan usulan, ada 12 tambalan di baju kamu, orang-orang besar akan istiqbal kamu. Nampaknya tidak baik kamu memakai baju seperti ini, maka aku berikan baju yang baru.
sehingga orang-orang akan takut melihat kamu. Apabila kita mencari kemuliaan di cara-cara orang di luar Islam, maka Allah akan menghinakan kamu. Umar radhiyallahu anhu telah menukar bajunya dan dia terasa bahwasanya cara ini cara orang-orang di luar Islam, maka Umar langsung mengganti kembali bajunya. Jadi dakwah merupakan syarat untuk datangnya pertolongan gaib, dan dakwah adalah syarat untuk istiqamah di dalam agama. Intan surullah yang surkum, yang pertama, wa itsabbit aqdamakum, ini syarat yang kedua. Boleh takror, Pak? Boleh takror, Pak. Rendah sehingga Nabi tidak memberikan dakwah kepada kita. Apabila di dalam kerja ini membuat kerja dengan dasar kaum, atau dengan dasar warna kulit, atau dengan dasar bahasa, maka nisbat-nisbat hubungan-hubungan ini adalah untuk memecah umat, bukan untuk menyatukan umat. Jalan untuk menyatukan umat adalah janganlah kita memahami derajat satu orang itu rendah sehingga kita tidak memberikan dakwah kepadanya. Nabi SAW dalam safar hijrah, keadaan yang begitu berbahaya, Nabi SAW bersembunyi. Nabi SAW keluar dari Mekah, bermusyawarah, kita akan melalui jalan mana. Ada satu jalan, yang mana di jalan tersebut ada 2 orang perampok, yang mana setiap orang yang lewat di tempat tersebut dia akan merampoknya. Nabi mengatakan di jalan yang ada perampok itulah kita akan berjalan. Biasanya kalau kafilah diberitahu di jalan ini ada perampok, yang mana mereka meninggalkan tanah air, maka bertambah takut di jalan itu ada perampok. Tetapi hendaklah dalam pemikiran kita masuk jadi sifat daripada seorang dai, mereka melihat hasil daripada usahanya. Mereka tidak melihat apa keadaan waktu tersebut. Jadi orang-orang tidak akan dapat buat kerja yang mana dia melihat keadaan-keadaan yang datang dan ikhtilaf yang terjadi, maka dia meninggalkan kerja dakwah. Kalau keadaan sudah baik, ikhtilaf sudah selesai, baru kami buat kerja. Ini adalah sebab mereka termahrum, terhalang dari kerja, bukan sebab mereka dikabulkan dalam kerja. Jadi pandangan dai bukan dengan keadaan pada waktu tersebut, tetapi pandangan dai adalah ke ujung, apa hasil yang akan didapatkan. Ini pandangan seorang dai. Saya memberikan permisalan. Nabi SAW berada di Mekah. Tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan Nabi. Tidak ada yang mau melindungi Nabi. Kita mengetahui begitu masyhur Ukaz, ada 2 pasar yang mana Nabi SAW bergerak sendiri meminta mayyu'mini mayyansuruni, siapa yang akan memberikan perlindungan kepadaku, siapa yang akan menolongku. Kemudian pada satu zaman berikutnya, Nabi SAW telah merayu satu kafilah, tetapi tidak ada yang mau beriman. Nabi mulakat, jumpa dan jumpa dengan satu kabilah, Bakar bin Wa'il. Begitu banyak bilangan kabilah ini. Berapa bilangan kamu? Begitu banyak, seperti mana debu padang pasir. Aku siap meninggalkan tanah airku. Bawalah aku ke kampung kamu, kata Nabi.
Ketika Nabi buat dakwah, maka di belakang Abu Lahab telah mengikuti Nabi dan mengatakan ini orang pembohong, ini orang pembohong. Bakar bin Wa'il telah mengatakan, apabila mendengar perkataan Nabi, kami tidak dapat membawa kamu. Penyebabnya adalah kami berada di bawah kekuasaan Farsi. Dan Farsi adalah raja yang begitu zalim. Dia tidak akan menerima keuzuran. Kalau kami membawa kamu, maka mereka tidak akan mengampuni kamu. Maka kami takut kepada Farsi. Apa yang dikatakan Nabi kepada Bakar bin Wa'il? Wahai Bakar bin Wa'il, saya mengatakan kepada kamu, apabila pada waktu ini mengucapkan 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar, maka wanita-wanita Farsi akan berada di tempat-tempat tidur kamu, berkhidmat kepada kamu, dan anak-anak muda Farsi menjadi hamba sahaya kamu. Jadi 3 tasbihat 100 kali. Hari ini orang-orang Islam selesai sholat pun tidak menjaganya. Padahal waktu itu Nabi SAW memberitahu amalan tasbihat ini 100 kali kepada Bakar bin Wa'il, yang mana waktu itu tidak ada orang yang membantu Nabi. Di mana Faris, Bakar bin Wa'il, dia tidak bersedia untuk membawa Nabi bersamanya. Ucapkan 33 kali tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nabi mengatakan wanita-wanita Farsi akan berada di tempat-tempat tidur kamu, berkhidmat kepada kamu. Nabi tidak melihat bagaimana keadaan sekarang, bagaimana keadaan saya. Kemudian lihat bagaimana berikutnya. Nabi SAW keluar dari Mekah untuk selama-lamanya. Nabi tidak berfikir akan kembali lagi. Maka untuk menangkap Nabi, Suraqah bin Malik mengikuti Nabi. Sudah begitu dekat Suraqah bin Malik dengan Nabi. Nabi mengatakan, wahai Suraqah, agama yang aku bawa ini, apabila agama ini kamu bawa, maka hari ini aku katakan, pada waktu ini aku telah keluar dari Makkatul Mukarramah karena kesusahan yang kamu berikan. Maka aku katakan, agama yang aku bawa ini, maka bawalah agama ini dalam kehidupan kamu, sehingga nanti gelang yang dipakai Raja Kisra akan dipakaikan di tangan kamu. Satu orang menyelamatkan nyawanya, kemudian sembunyi-sembunyi keluar dari Mekah. Tetapi pandangannya di mana? Kemana pandangan Nabi? Pandangan Nabi yang akan terjadi pada zaman kekhalifahan Umar. Selesai zaman Nabi, selesai zaman Abu Bakar, Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu duduk di hadapan Umar. Kemudian diletakkan satu kotak di hadapan Umar. Kemudian ada perhiasan, baju-baju dibawa di hadapan Umar. Maka Umar pun mencari-cari dan mengeluarkan gelang dan diberikan kepada Suraqah. Wahai Suraqah, inilah gelang yang telah dijanjikan Nabi kepada kamu, yang mana kamu telah keluar dari Mekah dijanjikan 100 ekor unta untuk membunuh Nabi SAW, membawa hidup-hidup atau dalam keadaan mati. Maka pandangan seorang dai adalah kepada hasil, natijah. Mereka tidak melihat keadaan mereka. Mereka akan melihat apa janji Allah Ta'ala atas kerja yang saya buat. Inilah yang ingin saya katakan. Keadaan, mahul, suasana. Tetapi seorang dai melihat hasil yang berikutnya. Bagaimanapun waktu tersebut keadaan begitu buruk, maka Nabi SAW mengambil jalan yang ada perampok di dalamnya. Mengapa Nabi berjalan yang ada perampok? Karena Nabi ingin memberikan dakwah kepada perampok. Satu orang meletakkan dirinya dalam bahaya,
untuk memberikan dakwah pada perampok, tetapi janji daripada Allah, baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Maka saya katakan, hadirin yang mulia, ini merupakan wazifah kepada umat ini. Dengan jelas saya mengatakan, menjadi tanggung jawab kepada setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan, maka fardu ain memberikan dakwah. Ini bukan kerja fardu kifayah. Ada jemaah begitu baik sekali buat kerja, bukan. Ini bukan kerja jemaah tabligh, tapi kerja setiap umat ini. Mengapa? Karena setiap umat perlu kepada iman, laki-laki atau wanita. Dan 100 kali saya dapat mengatakan, demi Allah 100 kali, tanpa dakwah maka iman tidak akan sempurna. Dari Al-Quran, dari hadis, perkataan sahabat, perkataan ulama-ulama yang hak, berkali-kali, 100 kali saya mengatakan, tanpa adanya dakwah iman tidak akan sempurna. Walaupun kamu salat, zakat, berpuasa, haji, membaca Al-Quran, walaupun membuat semua amal, tetapi untuk sempurnanya iman tidak akan didapatkan kecuali dengan dakwah. Kesempurnaan iman tidak akan didapatkan kecuali dengan dakwah. Hari ini kita menentang perkataan ini karena kita tidak mengetahui hakikatnya. Coba kita turun ke bawah. Al-Quran jelas mengatakan untuk iman billah maka 2 syarat sebelumnya, amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Dan ingatlah, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar hanya dengan satu bentuk, yaitu kita sendiri yang terjun di dalam medan dakwah. Walaupun ulama yang sibuk dalam tadris, ta'lim wa ta'allum, atau memberikan nasihat, atau dalam khutbah dan bayanat, atau di masjid-masjid mengajar tafsir, atau di dalam jaulah, saya katakan hanya dengan mempergunakan diri kita, inilah untuk menyempurnakan iman, untuk buat amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Kalau dengan kitab, dengan tulisan-tulisan, kita tidak mempergunakan tubuh kita untuk buat amar bil ma'ruf nahi anil munkar, maka tanggung jawab belum disempurnakan. Amar bil ma'ruf kita mempergunakan diri kita sendiri. Apabila ulama melalui khatibnya, melalui nasihatnya, dan mudarrisin melalui tadrisnya, walaupun ada semua bahagian-bahagian dan ada yang menjalankan bahagian agama ini, bahkan mengamalkan Mu'az bin Jabal, Sayyidul Ulama, Mufti, dia telah pergi ke pasar dan buat jaulah. Dia mengatakan, aku membuat ini untuk menyempurnakan imanku. Imam Bukhari rahmatullahi alaih, untuk meningkatkan iman dan meletakkan dalilnya, yaitu amalan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, untuk memahamkan kepada kita, mempersiapkan orang dalam iman dan amal adalah sebab untuk meningkatkan iman. Karena Al-Quran menyampaikan dengan cara yang begitu ajib. Jadi di mana Al-Quran mengatakan meningkatkan iman, maka dipakai dengan sighah majhul. Saya katakan kepada ulama, dipakai sighah majhul yang bermakna ta'diyah dan memberikan faedah ta'diyah. Saya katakan kepada ulama, Innama al-mu'minun alladhina. Perhatikan yang saya katakan. Maka tidak ada perkara yang lain. Iman orang beriman hanyalah orang itu. Idza dzukirallah.
bukan idza dzakarallah. Tetapi idza dzukirallah, disebut, bukan menyebut. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Jadi dzukirallah dan tuliyat. Jadi lafaz takaza lafaz, yaitu maknanya kita mengingatkan, Allah Ta'ala mengingatkan kepada yang lain. Idza tuliyat alaihim ayatu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, penyebab dia dikeluarkan dari Mekah bukan karena dia membaca Al-Quran. Karena dia membaca Al-Quran dikeluarkan dari Mekah, tetapi dia telah dikeluarkan karena baca Al-Qurannya mempunyai sifat da'i. Kamu baca Al-Quran dari rumah, maka kami tidak akan mengeluarkan kamu dari rumah. Kamu orang yang begitu baik, sering membantu janda-janda, membantu orang yang susah. Kamu orang yang begitu baik akhlaknya, kamu tidak keluar dan kami tidak akan mengeluarkan kamu. Siapa yang akan mengeluarkan kamu dari Mekah? Tetapi apabila kamu membaca Al-Quran dan membuat orang tertarik kepada kamu, kami akan mengeluarkan kamu. Tetapi kalau baca Al-Quran kamu, tilawat kamu tidak mempengaruhi orang lain, kami tidak akan keluarkan. Tapi manakala tilawat kamu ada sifat da'iyana, mengajak orang kepada agama, maka kami akan mengeluarkan kamu. Kalau sekedar membaca saja orang tidak terkesan, maka tidak apa-apa. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Perhatikan, saya katakan kepada alim ulama untuk supaya mendapatkan keamanan, maka Abu Bakar tidak membaca Al-Quran untuk dirinya sendiri. Jadi pertentangan kepada agama, kepada Nabi, kepada sahabat. Apabila membaca Al-Quran kamu dengan sifat da'iyana, maka kami akan mengeluarkan kamu. Tapi kalau sifatnya hanya taliyana, membaca saja, orang tidak akan ikut kepada kamu, maka tidak apa-apa. Kami takut kalau kamu membaca Al-Quran dengan suara keras, maka anak-anak kami, perempuan-perempuan kami akan masuk dalam agama kamu. Untuk itu kalau membaca Al-Quran, bacalah dengan lemah lembut, jangan dengan suara keras. Kisah yang begitu masyhur. Untuk itulah saya katakan, jadi tabligh dan pergerakan ini adalah untuk membuat amal menjadi muta'addi, berpindah kepada orang lain. Kita menginginkan dengan surat kabar, dengan surat, dengan tulisan-tulisan untuk menyebarkan agama. Allah Ta'ala tidak jadikan untuk berpindahnya agama, berpindahnya amal dengan alat-alat, dengan kertas atau dengan surat kabar. Demi Allah saya sampaikan, Allah Ta'ala telah jadikan sebab untuk berpindahnya amalan agama, yaitu hanya dengan tubuh manusia. Jadi Rasul, apa makna Rasul? Utusan. Utusan ini yang berangkat sendiri untuk menyampaikan agama. Bukan dengan kitab, bukan dengan tulisan, bukan. Karena yang menjadi muallim adalah Nabi, menjadi murabbi adalah Nabi. Bukan kitab menjadi murabbi, bukan kitab menjadi muallim. Makanya saya katakan untuk dua kerja pergerakan. Yang pertama untuk menyempurnakan iman, yang mana dengan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, membawa dalam praktek amalan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Setelah amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar baru iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, apabila kita berada dalam suasana yang lalai dan kita ingin mengubah, maka mengubahnya bukan dengan platform, bukan dengan kitab, bukan dengan surat kabar, bukan dengan mobile, bukan dengan alat-alat.
hanya dan hanya diri kita sendiri bergerak di tengah-tengah suasana yang lalai tersebut, barulah kita dapat mengubahnya. Berapa banyak pemerintah kerajaan yang besar menjadi tunduk dan istiqomah didapat oleh umat ini. Dari awal saya bayan atas perkara ini. Apabila kita menginginkan istiqomah seperti mana para sahabat, maka bawalah cara dakwah yang dibuat oleh para sahabat. Apabila kita menginginkan musuh takut, ra'ab, masuknya rasa takut kepada sahabat dalam hati musuh, maka buatlah dakwah dengan cara sahabat. Kalau dengan alat-alat kita pergunakan, maka itu menjadi bermain-main dalam agama, tapi tidak mungkin wujudnya agama. Jadi juhud adalah mempergunakan tubuh kita sendiri, mempergunakan alat-alat, bukanlah untuk mewujudkan agama. Beliau mengatakan orang-orang jahil yang mana mereka mempergunakan alat-alat ini untuk menyebarkan agama. Dimanapun Nabi menghantar jemaah, maka Nabi membentuk jemaah para sahabat dan bergerak. Tetapi pada zaman ini orang-orang begitu dungu dan begitu bodoh, mempergunakan alat-alat untuk menyebarkan agama, sehingga orang mengatakan apa perlunya orang-orang beriman bergerak menyebarkan agama. Pada zaman dulu orang kafir bertanya, kenapa kalian bergerak? Zaman dulu. Pada zaman dahulu orang musyrik mengatakan, mengapa kalian bergerak? Tapi hari ini orang Islam yang bertanya, mengapa kalian bergerak? Maka hadirin yang mulia, masukkan ke dalam hati kita amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Tanpa amar bil ma'ruf nahi anil munkar, iman tidak akan sempurna. Dan untuk menyempurnakan fardu ini tidak akan mungkin kecuali kita mempergunakan tubuh kita. Jadi bentuk madrasah, bentuk maktab, bentuk masjid memberikan nasihat, bentuk jaulah, inilah cara di dalam penyebaran agama. Apabila kita berfikir, kita tulis-tulis kemudian dibagi-bagi, ini hanya pemberitahuan, ilmu perintah dan larangan, tetapi bukan dakwah. Tapi dakwah adalah mempersiapkan orang. Dakwah adalah mempersiapkan orang pada amal agama, dan mempersiapkan hanya kita dapatkan apabila kita bergerak sendiri jumpa dengan manusia. Maka mujahadah hanyalah sifat manusia. Benda-benda, alat-alat tidak mempunyai sifat mujahadah. Ini bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan sunnah, dan akal tidak akan dapat menerima selain manusia mempunyai sifat mujahadah. Boleh takror, Pak? Maka agama akan tegak di dalamnya. Apabila pergerakan dan khuruj, selain pergerakan dan khuruj, ada jalan perantara yang lain untuk sampainya agama kepada umat. Apabila selain khuruj, ada jalan yang lain untuk sampainya agama kepada umat, maka tidak akan ada ancaman bagi orang yang mentakhirkan keluar di jalan Allah. Dan Nabi SAW marah kepada sahabat, memberhentikan untuk berbicara, memboikot sahabat. Apabila ada jalan yang lain selain tadzkir, ada jalan yang lain, maka Nabi SAW tidak akan begitu keras kepada orang yang mentakhirkan keluar di jalan Allah. Hilal bin Malik, Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', 3 orang yang mendapat kemarahan daripada Nabi, dari Allah. Jadi seluruh kemarahan 50 hari 50 malam telah diboikot. Maksud yang sebenarnya adalah, mengapa kamu buat seperti ini?
saya mengatakan malfuzat daripada Hazrat. Jadi seluruh apa yang dibuat tiga sahabat ini menjadi pelajaran kepada umat sampai hari kiamat. Apabila mentakhirkan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab datangnya kemarahan dari Allah. Makanya saya mengatakan khuruj tahunan, nisab tahunan, apabila terjadi kekurangan, maka orang-orang yang buat kerja akan masuk di dalam fitnah, dan menghilangkan fitnah itu menjadi tidak mungkin. Maka dikatakan untuk keluar dari fitnah buat tiga kerja. Yang pertama bersama orang-orang umum. Jadi tidak ada bentuk yang lebih pas mengusahakan umum bersama orang-orang awam kecuali khuruj. Kemudian yang kedua bersama jemaah. Apabila kita keluar maka kita bersama jemaah. Apabila kita meninggalkan khuruj maka kehidupan kita individu, tidak istimai. Kemudian yang ketiga, apabila kamu mau terhindar dari fitnah maka hendaklah kamu berada di masjid. Maknanya buat amalan masjid. Tidak ada waktu yang lebih lama seseorang berada di masjid kecuali dia keluar 4 bulan di jalan Allah. Itulah waktu yang terlama dia berada di masjid. Kalau berada di rumah 15 jam, 16 jam berada di toko, bukan di masjid. Jadi bersama orang awam, bersama jemaah, dan selalu berada di masjid. Tiga perkara ini mungkin akan kita dapatkan kalau kita luangkan waktu kita dari dunia untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala sahabat ada kesalahan dalam khuruj, maka Allah Ta'ala marah kepada mereka. Abu Ayyub setiap tahun keluar di jalan Allah. 1 tahun pun tidak pernah absen dari keluar. Hari ini orang mengatakan khuruj, apa hukumnya, fardu, wajib atau sunnah? Kalaulah ini tidak fardu, tidak mungkin datang ancaman daripada Allah kepada 3 orang sahabat yang mentakhirkan keluar di jalan Allah. Jadi mentakhirkan keluar di jalan Allah yang di dalamnya tidak disebutkan untuk berperang di jalan Allah. Maka datang ancaman daripada Allah dan kemarahan dari Allah. Coba perhatikan, baca dengan betul-betul Al-Quran. Mentakhirkan keluar di jalan Allah, ada ancaman dari Allah. Maka jangan bawa ayat ini kepada peperangan. Karena Nabi bukan diantar untuk berperang, tetapi untuk membujuk, membawa umat kepada agama. Inilah pergerakan kita, maksud pergerakan kita, bagaimana umat dapat diselamatkan dari jahanam. Maka dengan takkid saya mengatakan, apabila kita memperhatikan dengan benar, khuruj 1 tahun, Abu Ayyub 1 tahun tidak keluar karena amirnya adalah anak muda. Dia ini anak muda, saya ini orang lama, dan aku orang lebih tua. Mengapa aku akan ikut dalam keamirannya sebagai amir jemaah? Jadi was-was daripada syaitan ini dan pergerakan daripada syaitan untuk memberhentikan orang dari kerja, di tengah-tengah orang yang buat kerja, memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya sehingga terjadi ikhtilaf, sehingga takaza menjadi sia-sia yang terjadi hari ini sekarang ini. Jadi 1 tahun Abu Ayyub tidak berangkat di jalan Allah hanya karena amir jemaah yaitu orang baru. Aku ini orang lama, dia orang baru, bagaimana aku bergabung dalam jemaahnya? Maka selama-lamanya sampai mati aku menyesal. Kenapa tahun itu aku tidak keluar di jalan Allah? Apa urusanku walaupun amirnya seorang anak muda? Kerjaku adalah harus keluar di jalan Allah Ta'ala. Siapapun imamnya, apakah orang muda, orang tua, yang penting saya harus mengerjakan sholat. Jadi tidak ada masalah siapa yang menjadi imam sholat, yang penting saya yang sholat.
Jadi begitu juga, harusnya aku tidak melihat siapa amirnya, harusnya aku tetap keluar di jalan Allah Ta'ala. Kita yang perlu kepada amal untuk buat jaulah, untuk buat gas, untuk buat dakwah. Maka dengan takkid saya mengatakan, bagaimana seluruh majma' buat keputusan, jangan pernah kita melambat-lambatkan keluar di jalan Allah. Ini akan menyebabkan kemarahan Allah Ta'ala datang. Dan untuk menghindarkan diri dari kemarahan Allah ini, maka kita harus keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh takrar, Pak? Boleh takrar. Dakwah, dan ini merupakan satu sebab untuk memberhentikan umat dari kemurtadan dan istiqomah dalam agama. Untuk itu kita buat keputusan sekurang-kurangnya 4 bulan setiap tahun. Kalau diberikan taufik, maka kita berniat untuk keluar 6 bulan setiap tahun, menjadikan bahagian dalam kehidupan kita. Jadi fitnah orang awam yaitu meninggalkan kerja dakwah, dan fitnah orang-orang yang buat kerja, mereka meninggalkan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sunnah saya mengatakan, Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang terdekat dengannya dan amlanya untuk disibukkan di dalam kerja, untuk menghilangkan fitnah dari akar-akarnya. Tidak ada jalan keluar kecuali dengan khuruj. Untuk itu seluruh amla, seluruh majma', insyaAllah kita keluar 4 bulan setiap tahun atau 6 bulan setiap tahun. Boleh takrar, takrar. Boleh takrar. Bersumpah 1/3 pun belum. Kalau kita melihat keadaan umat, 3% pun kerja belum ada sekarang ini. Yang mana umat berjalan menuju kemurtadan. Hari ini kita melihat begitu banyaknya orang-orang yang hadir, pelajar-pelajar, orang-orang ahli zikir. Kita bergembira, padahal di luar sana begitu banyak umat yang begitu jauh daripada agama. Kita akan melihat umat yang mana mereka tidak dapat mengucapkan kalimah, tidak terhitung umat yang mana kita telah dijadikan penanggung jawab untuk umat. Berapa banyak bilangan mereka? Maka kita buat keputusan 2% pun, 3% pun kerja belum ada sampai sekarang. Kemudian saya mengatakan, sampai sekarang di seluruh dunia berapa banyak pekerja agama apabila mereka keluar 4 bulan tiap tahun, maka akan terjadi perubahan di seluruh alam. Maka barulah arah daripada umat yang bergerak dari jahanam menuju jannah datang kepada hidayah dari Allah. Kita jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita untuk 4 bulan dan 6 bulan tiap tahun. Boleh takrar, Pak, takrar.